Bab 3020. Mati sekali lagi. Ketika mendengar perkataan wanita tersebut, wanita bergaun polos menoleh ke arahnya, matanya setenang air, seperti sedang melihat seekor semut. Di dalam matanya, selain pria yang berada di sisinya, memangnya siapa bukan semut. Bianca yang berada di sampingnya menatap wanita bergaun polos, ekspresinya menjadi semakin khusyuk, masalahnya tampak agak serius. Apakah ini adalah pendukung Mileye? Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lydia." Lydia menganggukkan kepala dan berkata dengan lembut, "Kakak." Mileye hendak berbicara, wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu hanya memanggil satu orang. Sungguh mengecewakan, kamu." Pada saat ini, Lydia tiba-tiba menoleh. Detik berikutnya, cahaya pedang Tao langsung menembus tenggorokan wanita itu. Puff! Suara wanita itu tiba-tiba berhenti. Semua orang yang berada di lokasi tercengang. Lydia menatap wanita itu dengan mata terbuka lebar dan penuh rasa tidak percaya. "Apakah kamu merasa dirimu sangat pintar berbicara?" Wanita itu menatap wanita bergaun polos dengan ngeri dan sangat ketakutan. Ternyata dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Perlu diketahui, dia adalah master alam penghujung surgawi. Mileye menatap wanita itu dan mendesah dengan suara yang rendah, "Aku sudah sering melihat ekspresimu seperti ini." Wanita. Bianca yang berada di samping Mile menatap Lydia dengan mata yang serius. Wanita ini adalah alam penghujung surgawi, namun di hadapan wanita bergaun polos ini, dia bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat ini, master alam penghujung surgawi tiba-tiba mengunci Lydia. Lydia sedikit mengernyit dan menoleh ke arah Mileye. Detik berikutnya, pedang penerapan Taoisme terbang keluar. Puff! Dalam sekejap, kepala dari 36 master alam penghujung surgawi di lokasi semuanya terbang. Darah menyembur keluar seperti air mancur, pendarahan tingkat ekstrim. 36 orang langsung musnah. Ketika melihat adegan ini, wanita itu menatap Lydia seolah-olah melihat hantu. Pertama kali Lydia beraksi, ia tidak begitu kaget. Dia hanya merasa ceroboh dan meremehkan kekuatan wanita bergaun polos ini. Namun saat ini Lydia beraksi membuatnya mengerti bahwa mereka tidak selevel dengan wanita bergaun polos ini. Kesenjangan ini tidak terlalu besar. Saat ini ekspresi Bianca yang berada di samping juga menjadi lebih serius dari sebelumnya. Satu pedang membunuh 36 alam penghujung surgawi. Seberapa menakutkankah kekuatan ini? Bianca menatap Mile dalam-dalam. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Mileye begitu percaya diri. Di sisi lain, Pablo Yun dan anggota klan Yun lainnya juga melihat adegan ini. Ketika mereka melihat wanita bergaun polos membunuh 36 master alam penghujung surgawi dengan satu pedang, semua orang di klan Yun langsung terpana. Kapan master alam penghujung surgawi ini menjadi begitu lemah? Pablo Yun, sang pemimpin menatap Bianca dengan ekspresi yang rumit. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa Bianca bersikeras ingin melindungi Mileye. Ini adalah tawaran yang sangat besar. Klan Yun membantu Mileye, dan itu tidak memerlukan biaya apapun. Karena Mileye pasti akan memanggil orang. Namun, klan Yun melewatkan kesempatan ini. Ketika memikirkan hal ini, Pablo Yun tiba-tiba menghelakan nafas. Apakah karena wawasan dirinya terlalu kecil? Di kejauhan, Lydia berkata, "Kak, ayo kita jalan-jalan." Tapi Mile justru menggelengkan kepala, "Lydia, biarkan dia tunjukkan arah saja." Lydia mengerjap, lalu menoleh ke arah wanita itu, "Di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya." Wanita itu melototi Lydia, "Aku berasal dari klan Wang." "Klan Wang?" Lydia menganggukkan kepala, "Tunjukkan arah."
Wanita itu berkata dengan suara yang berat, "Aku dari klan Wang." "Klan Wang?" Lydia sedikit mengernyit, "Aku minta kamu tunjukkan arah." Wanita itu melototi Lydia, "Kamu tidak kenal klan Wang?" Lydia menatap wanita itu dengan dingin, "Lemah itu tidak menyedihkan, yang menyedihkan adalah tidak tahu diri sendiri lemah." Ekspresi wanita itu sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia dikatakan lemah. Pada saat ini, sebuah aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dari langit berbintang yang jauh. Merasakan aura ini, wanita itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan penuh semangat, "Tetua utama." Pada saat ini, Lydia melambaikan lengan bajunya, dan pedang penerapan Taoisme terbang keluar. Puff! Jauh di dalam langit berbintang, sebuah kepala langsung terbang keluar. Ekspresi wanita itu membeku. Lydia menatap wanita itu, "Aku bertanya untuk terakhir kalinya, di mana klan Wang?" Miley menarik lengan baju Lydia, lalu berkata, "Lydia, bisakah kamu merasakannya sendiri?" Lydia berbisik, "Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menghancurkan alam semesta tanpa pandang bulu." Ekspresi Miley membeku, dia segera menatap wanita itu, "Kamu jangan basa-basi lagi. Cepat tunjukkan arahnya." Hal ini bisa dianggap melakukan perbuatan baik. Dia benar-benar takut Lydia akan menghancurkan alam semesta tanpa pandang bulu. Jika pedang ini jatuh, mungkin semuanya akan musnah. Mendengar Lydia ingin mengetahui keberadaan klan Wang, wajah wanita itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka wanita yang berada di depannya begitu menakutkan, tapi dia tidak mengenal klan Wang. Hal ini tidak normal. Pada saat ini, sebuah aura yang kuat tiba-tiba muncul di langit berbintang yang jauh. Detik berikutnya, seorang tetua muncul di samping wanita itu. Tetua itu menatap Lydia dengan ekspresi yang serius, "Tidak tahu bagaimana menyapa Anda." Lydia melirik tetua itu dan berkata, "Kamu tidak pantas mengetahuinya." Setelah mengatakan itu, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba terbang. Puff! Tetua itu langsung dimusnahkan oleh pedang ini. Dimusnahkan sepenuhnya. Ketika melihat adegan ini, ekspresi wanita itu membeku. Lydia tiba-tiba berkata, "Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka tidak perlu mengatakannya lagi." Setelah mengatakan itu, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba ditebas. Kepala wanita itu langsung terbang keluar. Musnah. Lydia menoleh dan melirik ke arah Pablo dan yang lainnya. Ketika melihat ini, wajah Pablo Yun dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua mundur satu persatu. Pablo Yun segera berkata, "Senior, kami tidak sekongkolan dengan klan Wang. Kami sekongkolan dengan Tuan Muda Ye." Bianca berkata pelan, "Kakek, bukankah sebelumnya kamu mengatakan kamu tidak akan bersekongkolan dengan Tuan Muda Ye? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang?" Pablo sangat ketakutan hingga pipis. "Nak, jangan bercanda saat ini." Dia akhirnya menemukan jawabannya. Wanita bergaun polos ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika tidak hati-hati, klan Yun bisa musnah. Bianca mengerutkan bibirnya, lalu menatap Miley yang tersenyum dan berkata, "Lydia, mereka bukan musuhku." Lydia menganggukkan kepala dan mengetukkan kaki kanannya dengan pelan. Ledakan. Untuk sesaat, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Kemudian, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang. Itu adalah sumber energi. Sumber energi alam semesta ini ternyata mulai menghilang. Miley menatap Lydia dengan bingung. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Lydia. Orang yang datang tidak lain adalah Tian Dao. Tetua itu berkata dengan ngeri, "Yang mulia." Lydia menatap tetua itu, "Di mana keberadaan klan Wang?"
Ketika mendengar ini, tetua itu berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, aku tidak berani mengatakan. Tolong jangan menyulitkan aku." Klan Wang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh Tian Dao kecilnya, apalagi dia. Bahkan seluruh dunia tahu pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Lydia menatap tetua yang berlutut di depannya, matanya perlahan berubah menjadi dingin. "Kak, sepertinya masalah yang kamu timbulkan kali ini sedikit menarik." "Mileye." Lydia menatap tetua di depannya, "Bawa kami ke klan Wang. Jangan khawatir, klan Wang tidak akan datang untuk balas dendam padamu di masa depan. Karena setelah hari ini, tidak ada klan Wang di dunia lagi. Tidak ada klan Wang di dunia lagi." Bianca yang berada di samping menatap Lydia dalam-dalam. "Omong besar." "Tidak." Wanita yang berada di depannya berbeda dengan Mileye, dia benar-benar percaya bahwa wanita bergaun polos dapat menghancurkan klan Wang. Setelah mendengar perkataan wanita bergaun polos, Tian Dao ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye. "Tuan muda Ye, aku." Mileye menghelakan nafas dengan suara yang rendah, "Tidak menyulitkan kamu lagi. Kamu pergi saja." Tian Dao segera berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Mileye tidak bisa berkata-kata, apakah dirinya begitu mengerikan. Saat ini, Lydia tiba-tiba berkata, "Aku punya cara." Sambil berbicara, ia membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan keras. Dalam sekejap ruang waktu di sekitarnya langsung terdistorsi pada saat itu. Mileye dan Bianca sama-sama tercengang. Apa yang akan dilakukannya? Pada saat ini, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Lydia, dan perlahan-lahan bayangan itu mengeras. Ketika melihat adegan ini, mata Mileye dan Bianca membelalak, seperti melihat hantu. Karena orang tersebut ternyata adalah wanita yang dibunuh oleh wanita bergaun polos tadi. Apakah bangkit kembali di tempat? Otak Mileye berdengung seolah-olah terpukul dengan keras. Bianca juga melihat adegan yang berada di depannya dengan tidak percaya, adegan ini di luar pengetahuannya. Apaan ini? Mile dan Bianca sama-sama ketakutan saat ini. Perlu mengatakan mereka benar-benar kaget. Tak lama kemudian, wanita yang dibunuh oleh wanita bergaun polos kembali muncul di hadapan semua orang. Di sisi lain, semua orang di klan Yun langsung ketakutan. Adegan ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Sungguh keterlaluan. Setelah wanita itu muncul, dia menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Pada akhirnya dia melihat wanita bergaun polos yang berada di depannya. Saat dia melihat wanita bergaun polos, dia seperti orang yang kehilangan roh. "Apakah aku sudah mati?" Wanita bergaun polos menatap ke arah wanita tersebut. "Sudah mati. Tapi, aku menarikmu kembali dari tanah reruntuhan asali." Semua orang. Wanita itu berkata dengan ngeri, "Siapakah kamu? Kamu sebenarnya?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepala, "Siapakah aku? Ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Bawa aku ke klan Wang." "Klan Wang?" Wanita itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu ingin menghancurkan klan Wang? Kamu ternyata ingin menghancurkan klan Wang. Haha." Wanita bergaun polos menatap wanita tersebut tanpa berbicara. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Klan Wang berada di domain Dao di sebelah kanan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi hancurkan saja. Silakan." Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu terangsang sesuatu?" Ketika mendengar hal tersebut, wanita tersebut menatap ke arah Mileye dan hendak berbicara. Pada saat itu wanita bergaun polos tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Puff!
Pedang ini menembus tepat di antara alis wanita itu. Tubuh wanita itu membeku. Seketika itu, tubuhnya menghilang sepenuhnya dari tempat kejadian. Bianca yang berada di samping menggelengkan kepala, dibunuh 2 kali dalam 1 hari, sungguh menyedihkan. Mileye. Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Kak, ayo pergi ke klan Wang." Mileye menatap wanita bergaun polos, apakah Lydia tidak ingin menghunus pedang di sini? Wanita bergaun polos berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Mileye dan langsung menghilang. Bianca berkata dengan cepat, "Bawa aku. Semua orang." Bersambung.